Pemirsa, sebuah pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman telah menyerang kota selatan Eilat, Israel. Lebih dari 20 warga Israel dilaporkan terluka. Lebih dari 20 warga Israel terluka usai pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman meledak di Eilat. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah pertahanan udara Israel gagal mencegat. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Hal ini terjadi beberapa hari setelah pesawat tak berawak lainnya menabrak sebuah hotel di kota Resor Laut Merah. Petugas medis melaporkan di antara korban terluka terdapat 2 pria berusia 60 dan 26 tahun yang mengalami kondisi serius. Sementara seorang pria berusia 30 tahun mengalami luka sedang dan 19 orang lainnya mengalami luka ringan. Militer Israel mengakui upaya untuk mencegat drone tersebut telah gagal dengan 2 rudal pencegat Iron Dome ditembakkan ke pesawat tak berawak tersebut dan mencatat bahwa sirene telah membunyikan peringatan akan adanya serangan sesuai protokol. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Tank Merkava Israel hancur usai dihantam roket Yasin 105 milik pejuang Palestina. Peristiwa ini terjadi di barat daya kota Gaza. Nampak pejuang Palestina mengintai tank yang tengah melintasi jalan. Pejuang kemudian menembakkan roket Yasin 105 ke arah kendaraan lapis baja militer Israel tersebut. Tank Merkava pun seketika hancur. Sebelumnya pada Senin lalu, IDF mengaku Komandan Brigade bersenjata ke-7 dari Batalion 77 tewas di Tel Al-Hawa akibat terkena RPG. Ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza pasca Israel melancarkan serangan darat besar-besaran. Ribuan keluarga meninggalkan kota Gaza menuju arah selatan melalui jalan Rashid di malam hari. Bersama anggota keluarga dan sedikit harta yang tersisa, warga meninggalkan Gaza dengan harapan mendapat sedikit keamanan. Israel terus meningkatkan serangannya di Gaza. Sebelumnya militer Israel menjatuhkan selebaran perintah evakuasi ke penduduk di tengah reruntuhan kota Gaza, tempat mereka mengebom menara-menara perumahan hingga rata dengan tanah. Sementara itu, pemirsa, Uni Emirat Arab tengah bersiap untuk kembali mengirimkan bantuan ke warga Gaza. Konvoi kendaraan mengangkut pasokan medis hingga truk air bersih siap diberangkatkan ke Gaza melalui titik perbatasan Rafah di Mesir. Operasi Gallant Night 3 menunjukkan konvoi bantuan medis ke Gaza. Ambulans, truk tangki air, hingga truk pembawa persediaan makanan menyeberang ke Gaza melalui titik perbatasan Rafah di Mesir. Kantor berita negara UEA, WAM mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya keberlanjutan negara tersebut untuk mendukung warga Palestina. UEA meluncurkan operasi Gallant Night 3 mengikuti arahan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza setelah gempuran militer Israel. Sementara itu, warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis demi bertahan hidup.
Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan. نجي من مسافة بعيدة والله بس بنقعد بالساعتين ثلاثة والله احنا قاعدين هاي عشان ناخذ كمية الأكل الأولى وعند أولادي ستة في رقبتي والله وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة وهذا لو بروح أودي لهم إذا ما حصلتش يوم خلص فيش أكل ولا في حاجة لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu PBB telah menempatkan kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan peringatan 1,5 juta orang beresiko mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, warga Bangkok dikejutkan dengan lubang ambles atau sinkhole di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Diduga lubang ambles ini dipicu tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta bawah tanah. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajira Distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Pemirsa, usai mengunjungi Kanada, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Belanda dan akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander. Dari Bandara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Prabowo beserta rombongan segera menuju Bandara Schiphol, Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraannya. Sejumlah delegasi melepas keberangkatan Prabowo, di antaranya Dubes RI untuk Kanada, Muhsin Shihab, dan Dubes Kanada untuk RI, Jess Daent. Dalam kunjungannya ke Belanda nanti, Prabowo akan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander guna membahas hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya, pemirsa, di Kanada, Prabowo melakukan 2 pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan kedua negara. Perkuat kemitraan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kanada. Hasilnya, Indonesia dan Kanada menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau ICE-SEPA. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan resminya ke Kanada dengan bertemu Gubernur Jenderal Mary Simon di Rideau Hall, Ottawa. Setibanya di Rideau Hall, Prabowo disambut hangat oleh Mary Simon dengan suasana penuh persahabatan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kesamaan visi dan misi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, serta menegaskan semakin eratnya hubungan kedua negara.
Usai bertemu Mary Simon, Prabowo melanjutkan kegiatan di Kanada dengan bertemu Perdana Menteri Mark Carney, sekaligus menyaksikan proses penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-SIPA. Penandatanganan ICA-SIPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Kanada Maninder Sidhu. Dengan perjanjian ini, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impornya terhadap barang dari Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberasi terhadap 85,8% pos tarif. I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's right. Yes. You're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. Implementasi ICA-SIPA juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha, termasuk transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta komitmen dalam pemberdayaan UMKM. Kunjungan Prabowo Subianto di Kanada diakhiri dengan jamuan makan malam yang digelar oleh Perdana Menteri Mark Carney di Fred and Elizabeth Fontaine Garden Court, National Gallery of Canada. Jamuan makan malam ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis antar kedua negara. Presiden Prabowo juga diajak berkeliling mengunjungi National Gallery of Canada. PM Carney menunjukkan sejumlah karya budaya bangsa Kanada. Salam lintas agama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang perhatian media asing. Media asing menilai salam tersebut mengundang pesan simbolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional. DPR RI menyorot pentingnya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Komisi 11 mendorong regulasi yang tegas agar mekanisme jaminan sosial berjalan lebih pasti. Dalam rapat dengar pendapat umum, Panitia Kerja RUU Penguatan Sektor Keuangan DPR menegaskan status hukum penyelenggara asuransi sosial harus diperkuat. DPR menilai jasa raharja tidak boleh disamakan dengan asuransi komersial.
Sejumlah pakar menyebut peran khusus yang diemban perlu dilandasi payung hukum yang tegas. Dengan regulasi yang kuat, perlindungan bagi masyarakat diharapkan lebih pasti. Ingin menjadikan jasa raharja itu termasuk dalam sebuah lingkup asuransi sosial di mana mereka mempunyai landasan yang makin kuat. Sebenarnya landasan sudah ada, tapi kita ingin menguatkan dalam P2SK. Karena di Undang-Undang P2SK itu semua sektor keuangan kita payungi dalam sebuah sistem omnibus law. Banyak hal yang kita atur bersama-sama sebagai sebuah penguatan sektor keuangan.